Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kapayunan para kasepuhan sadayana dipayun syukur ka Allah ngalangkungan kalimah alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadaya kalabat jalmi-jalmi anu senantiasa bersyukur ka anjeunna. Sholawat wa salam mugia senantiasa dilimpah curahkan ke panutan urang sadaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwa sadaya kula wargi sahabat tabiin tabiat eka urang sadayana. Hormatan simkuring kersana sahibul bait Kang Haji miwah Cih Haji sakula wargi besar mata Allahu bituli hayatihim, kersana para kiai, para ustaz, wabil khusus sahibul wilayah, para kiai setempat, guru-guru simkuring, mudah-mudahan para beliau dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah. Oke tehilap sadaya ikhwan simkuring, para ustadz sewilayah Keramat Mulia hadir di tengah-tengah orang sadaya, oke para pejabat desa min kulli qaryah di setiap desa. Alhamdulillah hadir kersana Bapak Kuwu sahibul wilayah Keramat Mulia, alhamdulillah tiasa sumping. Oke Bapak Kuwu ti Karangmangu, ti Bojong, sareng sadaya setap-setap nah hadir oge Bapak Ketip, alhamdulillah dipayun Pak Ketip eta Pak Ketip dipayun eta. Masyaallah. Oke sadaya alhamdulillah Pak Naib tuh katingali hapunten insyaallah. Sadayana masyaallah duduk bersimpuh sama-sama dina wong ieu kanggo sami niat mahabbah ka Rasulullah. Para warga sadayana ieu sanes bade ceramah. Makana simkuring bade ungkun widi kanggo calik. Resmi teh ngadeg masa janten mubalek gitu. Para warga sadayana hanya sekedar nyambung naon anu parantos tadi duwikeun ku kersana Kang Haji. Rehna dina wangi ieu urang sadaya bade melaksanakan Maulidur Rasul. Boleh dikatakan Maulid Nabi ini adalah walimah. Walimah bersyukur atas walimah kelahiran Nabi. Di dia disebutkan para sepuh sadayana tentu sahibul walimah dalam hal ini adalah kersana Kang Haji anu ngayakeun walimah. Nu di walimahanana tentu Rasulullah atas kelahiran mustika alam. Lamun bade membahas tentang Maulidur Rasul tentu panjang. Tapi sedikit tentang masalah walimah para wali sadayana. Saur Nabi to'amul jawad syifa. Makanan anu dihadirkan di jalmi nu bager itu jantan obat. Kang Haji engku sakulawargi terkena orang yang dermawan. Ini bukan di depan mata. Karena kita tidak bisa menutup mata dengan kedermawanan beliau. Saur Nabi to'amul jawad syifa. Makanan yang dihadirkan oleh orang yang jawad, orang mubager itu jangan obat. Mudah-mudahan uang sadayana nanti ada kehormatan dari beliau kalau mencicipi hidangan, bahkan tos ayak tah payunan oge mangga dinikmati. Itu jantan obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang yang dermawan menjadi obat buat kita.
apalagi ini walimah anu sifatnya sangat luar biasa, walimah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia agung, tidak ada manusia sempurna, adalah baginda beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Janten orang sadayana ini hadir dina atana sangat mulia. Sejatinya orang sadaya hadirna kaya pertempatan secara syariat tamu nakang haji pada hakikatnya adalah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan bahwa orang hadir di dia menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamunya Allah dan menjadi tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu katamuan kang haji mendapatkan kemuliaan, orang hadir sami sadayana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para warga sadayana terkait sholawat burdah nu bade diaos ku urang, simkuring sering nyarios, mungkin para wargi menembe emping tentang sholawat burdah. Sholawat burdah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat sudah ada yang namanya sholawat burdah. Itu jilid pertama, jilid sahabat ada sholawat burdah. Kemudian muncul kembali sholawat burdah yang dikarang dengan sosok ulama yang bernama Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau seorang ulama yang masyhur, yang alim, mempunyai dan memiliki dan mempunyai keahlian beberapa disiplin ilmu. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, bahkan beliau ahli sastra. Ahli sastra. Awal mula Imam Busiri itu beliau merupakan pujangga di sebuah kerajaan. Ketika kerajaan mau menyanjung, mau menghina, maka Imam Busiri dihadirkan untuk membuat sebuah sajak yang bertemakan hinaan, cacian ataupun pujian. Maka qadarullah para warga sadayana, Imam Busiri ditakdir ku Allah sakit, udur. Sehingga di tengah-tengah kondisi sakit, anjena bertaubat kepada Allah daripada pekerjaan selama ini menjadi pujangga di pemerintah, menjadi penyair di pemerintah. Sehingga bertobat kepada Allah. Tobatnya itu dengan membuahkan sebuah karya besar di tengah-tengah kondisi anjana menuju stroke, sakit sapalih. Beliau mengarang sebuah karya yang sangat monumental, yaitu sholawat burdah. Bahkan lebih cenderung ulama mengatakan sholawat burdah karya Imam Busiri itu dinamakan dengan sholawat burun. Kemudian beliau karang di tengah-tengah kondisi beliau lagi sakit, dikaranglah sampai beliau bisa menghatamkan hampir 150 bait, 150 jajar sholat burdah. Setelah selesai mengarang, lalu beliau didatangi dalam mimpinya oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah mimpi beliau mengadukan hal tersebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah memuji engkau. Abdi tos ngalem salira melalui syair-syair burdah." Saur Kanjeng Nabi, "Coba Busiri bacakeun eta sholawat, eta syairan hareupeun kaula." Maka dibacakanlah dalam mimpi tersebut. Dari A sampai selesai, sampai Z, dibacakan semua sholawat burdah di hadapan Kanjeng Nabi. Sampai saking senangnya Nabi Muhammad mendengar sholawat tersebut, Nabi sampai, kalau bahasa istilahnya orang yang sedang mendengar dangdut itu atau lagu, sambil mata bari takiki aja, punten. Saking senangnya, mungkin tangannya bari ketuk-ketuk kita, kepalanya bari geleng-geleng, tangannya bari itu, saking senangnya. Persis orang memiringkan musik, kalau kita mendengarkan musik dengan tak terasa tubuh ikut bergoyang. Sama seperti Rasulullah, saking senangnya mendengar sholawat tersebut, Nabi sampai begini, sambil tersenyum tentu. Subhanallah. Kemudian Nabi menambahkan, "Wahai Busiri, tolong tambahkan
setiap pasal demi pasal atau ketika memulai pasal atau pindah dengan satu pasal ke pasal yang lain, tolong diawali dengan Maulaya shalli wa sallim daiman abadan dan seterusnya. Itu tambahan dari Nabi. Setelah selesai beliau membacakan salawat tersebut dalam mimpinya di hadapan Nabi, saking senangnya Nabi, kemudian Nabi menyelimutkan sorban Nabi kepada tubuh Imam Al-Busiri dan bangun dari tidur, qadarullah penyakit stroke-nya qadarullah menjadi sembuh seketika. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka nanti ketika kita pembacaan burdah, mungkin yang ada makanan, yang ada minuman tolong dibuka. Syukur-syukur kalau minumannya bisa dibawa pulang ke rumah, karena itu akan menjadi obat buat kita, akan menjadi obat buat keluarga kita. Kita niatkan bukan hanya untuk mengobati penyakit-penyakit zahir, tapi kita niatkan nanti pembacaan salat burdah untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani dan untuk mengobati penyakit-penyakit ruhani, penyakit-penyakit hati. Karena kadang-kadang hati kita dihinggapi dengan sombong, kadang-kadang hati kita dihinggapi dengan ria, ujub, sum'ah dan segala penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan dengan berkah salat burdah semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang bersih, berhusnudon kepada Allah, berhusnudon kepada Nabi Allah, dan berhusnudon kepada sesama manusia. Karena tidak ada lagi manusia yang paling indah di dunia ini adalah manusia yang bersih hatinya. Orang tidak akan masuk surga illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih. Mudah-mudahan di malam yang sangat berbahagia ini Allah takdirkan kita menjadi manusia-manusia yang dibersihkan hatinya, sehingga minad dunya ila akhirah kita bisa bersih hati, dan nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan maha bersih Allah dan sang pengajar kebersihan, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sambutan terakhir ini segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia kita, hajat akhirat kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terkhusus yaitu untuk Kang Haji dan Cik Haji, juga semua karyawan yang ikut bekerja di Paras Jaya dan seluruh usaha yang dirintis oleh beliau. Mudah-mudahan dengan berkah salat burdah, dengan berkah sedekah, dengan berkah kebaikan-kebaikan yang dihadirkan malam ini, mudah-mudahan menjadi penyebab segala cita-cita keluarga Kang Haji dan keluarganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling intinya tentu dari semua tujuan yang ada adalah mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak beserta kekasih kita, harapan kita, dambaan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu Kang Haji, supaya kita mengiting di ayat 2 nu bari diaosna nu kahiji salat burdah, kanggo terakhirna insyaallah urang deba mahalul qiyam. Mudah-mudahan selain hadirkan hati karena Allah, hadirkan hati karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang be manusia biasa kedah cinta, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cinta ka urang. Dia mengajarkan cinta. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi wa malaikatu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah untuk sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah untuk zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah pun bersolawat, malaikat bersolawat. Sejatinya adalah kita beruswah kepada Allah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita mengikuti jejak Allah, mengikuti jejak para malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekian dan demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.